Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan materi obligasi. Sebelumnya, izinkan kami dulu memperkenalkan diri. Saya sebagai host yaitu Tasya Advioni dengan NIM 2105957 dan bersama rekan-rekan saya Revando Rahmadian dengan NIM 2105941, Sastri Fuji Berlianti dengan NIM 2105947. Baiklah, kita langsung saja kepada pembacaan materi yang akan dibacakan pertama oleh Fuji. Kepada Fuji, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintahan atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tepat. Obligasi juga memiliki definisi dari Bursa Efek Indonesia, yaitu sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan suatu untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang menurut Yulia Ningsih pada tahun 2010, obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas dasar pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Next. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat obligasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dipengaruhi pasar, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Yang kedua, pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapat yang akan diterima. Sebab dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi. Yang ketiga, investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Yang terakhir yaitu obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain. Next. Selanjutnya yaitu keuntungan obligasi. Yang pertama, pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan pada pemegang saham. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Next. Selanjutnya yaitu keunggulan pada obligasi. Yang pertama yaitu dijamin oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui, obligasi telah diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 yang berbunyi, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Yang kedua yaitu pendapatan yang diterima secara berkala. Kelebihan lain dari obligasi ini adalah pendapatannya yang dapat diterima secara berkala dalam bentuk kupon.
Dalam penetapannya, kupon tersebut dapat dibayarkan secara langsung ke kredit nasabah. Jika semakin panjang jangka waktu obligasi, maka semakin tinggi nilai kupon yang akan didapatkan nantinya. Hal ini dapat membuat beberapa orang tergiur untuk menggunakan obligasi. Yang terakhir yaitu bunga yang lebih besar. Artinya bunganya yang lebih besar jika dibandingkan dengan deposito. Dengan begitu, para investor memiliki kemungkinan untuk meraup hasil yang lebih dari obligasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fuji. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Revando. Kepada Revando, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu mengenai kelemahan obligasi. Ada 3 kelemahan obligasi. Nah, yang pertama yaitu tidak bisa dicairkan setiap saat. Nah, maksudnya sini yaitu berbeda halnya dengan saham. Obligasi tidak bisa dicairkan setiap saat ketika kamu sedang membutuhkan dana darurat. Dengan demikian, sebaiknya kamu harus berpikir terlebih dahulu saat hendak memulai investasi obligasi. Kelemahan yang kedua yaitu risiko uang tidak kembali. Salah satu kekurangan investasi obligasi adalah uang kamu memiliki risiko tidak kembali. Nah, apabila perusahaan yang kamu investasikan mengalami kerugian, bisa dipastikan investor tidak akan memperoleh keuntungan. Bahkan, seluruh pokok utang tidak kembali. Akan tetapi, jangan khawatir saat melihat kondisi tersebut. Sebab hal tersebut biasanya terjadi dengan obligasi yang dikeluarkan oleh swasta. Apabila diterbitkan oleh negara, investasi ini cenderung lebih aman karena dilindungi oleh undang-undang. Dan kelemahan obligasi yang ketiga yaitu risiko tingkat bunga. Dilansir dari Fifth Person, risiko tingkat bunga dari obligasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham. Suku bunga mempengaruhi langsung nilai obligasi. Apabila kamu menjualnya sebelum masuk waktu jatuh tempo, kamu akan mengalami kerugian. Next. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Nah, ada 6 jenis obligasi. Yang pertama itu surat hutang. Istilah surat hutang atau debentur berlaku untuk semua hutang jangka panjang tanpa ada jaminan. Karena obligasi ini tidak dijamin. Kemampuan menghasilkan laba dari perusahaan penerbit obligasi menjadi perhatian terbesar bagi para pemegang obligasi. Obligasi jenis ini juga dipandang mempunyai risiko lebih besar dibandingkan obligasi yang dijamin, dan akibatnya harusnya memberikan investor hasil yang lebih tinggi daripada obligasi yang dijamin. Bagi perusahaan penerbit, keuntungan utama dari mengeluarkan surat hutang atau debentur adalah tidak ada properti yang harus dijamin oleh perusahaan tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengeluarkan hutang dan tetap memiliki daya pinjam untuk masa depan. Jenis obligasi yang kedua yaitu surat hutang subordinasi. Nah, banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu surat hutang atau debentur yang belum dilunasi. Pada kasus ini, sejumlah surat hutang dapat dibuat berjenjang, di mana beberapa surat hutang bisa dikatakan subordinat atau dikalahkan pelunasannya apabila ada ketidakmampuan membayar hutang. Klaim dari surat hutang subordinat apabila ada ketidakmampuan klaim dari surat hutang subordinat tersebut dilakukan hanya jika klaim dari surat hutang yang dijamin dan surat hutang yang bukan subordinat telah dilunasi. Jenis obligasi yang ketiga yaitu obligasi hipotek. Nah,
obligasi hipotek ini merupakan obligasi yang dijamin oleh gadai atas properti real. Khususnya nilai properti real lebih besar dibandingkan dengan obligasi hipotek yang diterbitkan. Hal ini memberikan para pemegang obligasi hipotek margin keamanan jika terjadi penurunan atas nilai pasar properti yang dijaminkan. Jenis obligasi selanjutnya itu obligasi euro. Obligasi euro tidak berbeda banyak dengan jenis surat berharga lainnya. Obligasi euro adalah surat berharga obligasi yang dikeluarkan oleh negara yang berbeda mata uangnya yang digunakan untuk menyatakan nilai obligasi tersebut. Contohnya nih, obligasi yang diterbitkan di Eropa atau Asia oleh perusahaan Amerika dan membayar pinjaman pokok beserta bunga dalam mata uang AS. Maka ini merupakan bentuk dari obligasi euro. Jenis obligasi selanjutnya yaitu obligasi tanpa bunga dan nilai bunga yang rendah. Obligasi tanpa bunga atau biasa dikenal dengan nama zero coupon bonds adalah suatu obligasi atau surat utang yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon, sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Dan jenis obligasi yang terakhir yaitu obligasi junk bonds. Obligasi junk bond adalah jenis obligasi yang membayar tingkat bunga lebih tinggi karena peringkat kredit lebih rendah daripada obligasi tingkat investasi. Juga dikenal sebagai obligasi sampah, high yield bond cenderung menghadapi resiko gagal bayar. Next. Oke, selanjutnya itu mengenai jenis pasar obligasi. Ada dua jenis pasar obligasi, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Nah, apa sih itu pasar primer? Nah, pasar primer ini merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya atau BES, sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua itu jenis pasar obligasi itu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangannya obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara over the counter atau OTC. Artinya, tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revando. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai perhitungan biaya modal dari obligasi. Di sini terdapat dua rumus, yaitu dengan metode Modera dengan metode shortcut, di mana sudah saya terangkan pada layar rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan keterangan dari rumus tersebut, di mana pada rumus ada KD, artinya itu biaya modal obligasi atau cost of debit. Dan I merupakan bunga obligasi dalam mata uang. NN merupakan nilai nominal obligasi. N merupakan jangka waktu obligasi. PO merupakan nilai obligasi saat ini. Biaya modal hutang harus disesuaikan dengan pajak. KD sama dengan 1 dikurang T, KD sebelum pajak. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai obligasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT XYZ akan menerbitkan obligasi yang bernilai nominal sebesar 1 juta rupiah berjangka waktu dalam 5 tahun yang memberikan bunga atau kupon sebesar 12% per tahunnya. Jika obligasi ini dapat terjual dengan harga 980.000, berapa biaya modal obligasi yang harus ditanggung perusahaan jika tingkat pajaknya sebesar 30%?
Nah, di sini terlebih dahulu kita buat yang diketahui supaya kita lebih mudah dalam menelaah dan mengerjakan soal ini. Yang pertama terdapat informasi mengenai NN sebesar 1 juta rupiah dan PO sebesar 980.000 rupiah. Dan sini juga terdapat I sebesar 12%, itu dikali dengan NN sebesar 1 juta rupiah, menghasilkan NI sebesar 120.000 rupiah. Dan di soal juga terdapat N sebesar 5 tahun. Nah, di sini langsung baru kita bisa jawab mengenai soal. Terlebih dahulu kita cari biaya modal obligasi sebelum pajak, di mana KD sama dengan 120.000 ditambah 1 juta dikurang 980.000 per 5 per 1 juta ditambah 980.000 per 2. Hasilnya yaitu 0,1253 atau dijadikan persen sebesar 12,53%. Nah, di sini biaya modal obligasinya setelah pajak yaitu KD sama dengan 12,53%, 1 dikurang 0,30, hasilnya 8,77%. Selanjutnya yaitu contoh pendanaan obligasi dalam dunia nyata. Di sini yang pertama yaitu adanya obligasi korporasi, di mana obligasi korporasi ini adalah obligasi berupa surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua yaitu surat utang negara. Surat utang negara ini atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 garing 2002. Yang ketiga adanya sukuk korporasi. Ini merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam dan LKNP tentang efek syariah. Yang keempat yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN. Ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 garing 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang kelima yaitu efek beragun aset atau EBA. EBA ini adalah efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Nah, sekian penyampaian informasi dari kelompok 2 mengenai obligasi. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang membaca dan mendengarkan. Sekian dulu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.